Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mami Dwi Utami, SPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang baik di kelas. Hal ini terbukti dengan murid saya selalu mengikuti pembelajaran dan instruksi saya. Murid tidak ramai saat pembelajaran berlangsung. Semua tugas terkumpulkan dan materi tersampaikan semua. Namun saya akhirnya menyadari bahwa kesalahan saya adalah saya hanya mentransfer materi pelajaran saja. Karena saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sehingga saya hanya melihat nilai siswa dari aspek kognitif saja. Apabila hasil belajar murid sudah memenuhi KKM, saya berpikir bahwa pembelajaran saya telah berhasil. Selama ini, saya juga memandang anak hanya sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Murid hanya pasif menerima materi dalam pembelajaran, padahal mereka seharusnya malah menjadi subjek dalam pembelajaran. Anaklah yang seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran. Oleh karena inilah, saya menjadi kurang memperhatikan apa yang dirasakan murid saat mengikuti pembelajaran. Apakah mereka antusias, senang, bosan, kurang bersemangat, ataupun tidak memahami sama sekali. Selama ini, saya juga menganggap anak sebagai kertas kosong ataupun gelas kosong yang bisa saya tulisi dan isi dengan berbagai ilmu dan harapan, seperti yang saya inginkan sebagai guru. Dan ternyata itu salah. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka konsep pengajaran saya pun berubah. Saya tidak lagi menjadikan anak sebagai objek dalam pembelajaran, namun sebagai subjek dalam pembelajaran. Perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan sistem AMONG, yaitu guru menuntun anak belajar sesuai dengan kodrat masing-masing. Tugas saya adalah menghamba pada anak, yaitu melayani kebutuhan anak dengan segala keberagamannya. Melayani bukan berarti memberi kebebasan sepenuhnya pada anak, namun menuntun anak agar mereka dapat berkembang dan berhasil dengan segala potensi masing-masing. Menuntun ini juga berarti memberikan arahan pada anak, dengan tujuan agar mereka tidak salah arah, selamat dan menemukan kemerdekaan belajar yang tepat. Saya memberikan kebebasan pada anak untuk memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang awalnya pembelajaran berpusat pada guru atau hanya menuruti instruksi guru, kini berubah menjadi berpusat pada siswa. Guru tidak berhak merubah potensi anak, karena sejatinya tiap anak sudah memiliki kodrat, bakat, minat, dan potensi masing-masing. Guru hanya bertugas mengembangkan potensi mereka ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Inilah yang disebut merdeka belajar yang sesungguhnya. Belajar juga harus memperhatikan kodrat zaman, di mana belajar harus relevan dengan perkembangan zaman. Seperti di zaman sekarang, harus mampu membekali anak dengan keterampilan abad 21, serta mengarahkan anak pada profil belajar Pancasila, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, agar mampu menjadi individu yang baik serta bagian dari anggota masyarakat yang baik. Dengan begitu, tujuan pendidikan akan tercapai, yaitu menjadi manusia yang merdeka.
selamat raganya, dan bahagia jiwanya. Menemu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Contohnya adalah budaya gugur gunung di Jawa yang bisa kita konseptualkan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, seperti diskusi kelompok, kerja kelompok dalam pembuatan tugas proyek, dan lain sebagainya. Dan sekarang pun saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Saya tidak hanya memperhatikan aspek pembelajaran kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Dan berikut hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru menerapkan sistem Among dan tetap harus berpegang pada trilogi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karso, tut wuri handayani.